Raket smash yang berbahaya banget kalau dipegang sama orang-orang yang tepat. Buat nembaknya kenceng gak, Kak? Buat nembak kenceng. Sama Yonekmu kenceng mana? Kencengan ini. Malahan. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini guys, saya pegang satu raket dari brandnya Maxbolt. Raket ini adalah raket di jajaran raket viral yang banyak banget orang penasaran untuk nyobain. Dan banyak banget di video-video badminton glasses tuh yang selalu nanya, "Bang, Galantour kayak apa rasanya? Enak apa enggak?" Atau raket-raket yang saya review ditanyain perbandingannya dengan Galantour. Makanya kenapa saya datangkan raket ini dalam rangka untuk menjawab itu semua guys. Ini adalah raket power, raket smash dari brandnya Maxbolt di series Galantour. Raket ini katanya orang sih memang raket smash. Dan di kesimpulan awal ini guys, raket Maxbolt Galantour ini saya masukkan di kategori raket power, raket smash yang super power. Hanya saja ada beberapa catatan yang harus kita pertimbangkan lagi ketika mau mengoleksi raket ini. Walaupun guys, untuk tingkat solidnya material dari Maxbolt Galantour ini juara banget sih. Apalagi raket ini tuh di harganya kurang lebihnya kan 500-600 ribuan. Ini masuk di jajaran raket smash terbaik di harga segitu guys. Walaupun ya ada tapinya. Dan nanti bakal kita bahas apa kekurangan dan kelebihan dari raket Maxbolt Galantour ini guys. So jangan skip videonya, tonton sampai habis biar teman-teman gak ketinggalan satupun informasi terkait raket Maxbolt Galantour, raket smash yang berbahaya banget kalau dipegang sama orang-orang yang tepat. Oke, buat teman-teman yang belum lihat spesifikasi detail soal raket Maxbolt Galantour, teman-teman bisa lihat di video unboxing kemarin ya. Dan tentu saja saya bahas sekilas guys terkait spesifikasi setelah tersetting guys. Ada senarnya, juga grip handuk yang saya pasangkan dengan grip bawaannya saya copot guys. Raket ini tuh jadi berat 90 gram dengan balance point di 310 mm. Buat saya pribadi sih untuk berat yang 90 gram itu bisa nyaman ketika maksimal BP-nya, balance point-nya, keseimbangannya itu 300 mm lah. Kalau udah 310 mm tuh ya ini kerasa banget feel-nya berat kepala ya. Walaupun dengan spesifikasi yang kayak gini banyak terjadi di raket-raketnya Li-Ning yang memang BP-nya di atas 300 semua. Termasuk Li-Ning Super Series 2020 itu pun BP-nya di atas 300 mm, beratnya nyaris sama dengan raket ini. Hanya saja dibedakan dengan stiffness. Kalau raket ini kan lebih ke medium. Kalau yang Li-Ning Super Series 2020 itu ya lebih ke medium fleksibel sih. Ngeflexnya rada banyak sedikit. Dengan spesifikasi tersetting kayak gitu sih kita bisa menyimpulkan ya benar-benar raket Maxbolt Galantour ini wajar banget kalau orang bilang raket ini tuh memang raket smash, raket gebuk. Walaupun dengan catatan ini raket bakal survive untuk banyak partai ketika teman-teman memang punya tenaga besar dan juga stamina yang panjang. Buat saya pribadi yang staminanya nggak terlalu panjang, ya enak di awal-awal aja. Di babak-babak kedua itu udah rasanya kalau keseringan gebuk, keseringan smash di babak awal, babak kedua udah capek banget tangannya. Tapi ya itu tetap beda orang beda rasa ya. Karena saya pribadi biasa pakai raket yang 4U yang di bawah 90 gram lah setelah tersetting ya. Dan BP-nya suka yang 300 mm ke bawah. Kalau udah di atas 300 ya itu capek. Walaupun ketika melakukan swing-swing yang membutuhkan tenaga besar, bakal mengeluarkan power pukulan yang gede juga. Tapi ya itu bener-bener tenaganya terkuras untuk memaksimalkan tenaga ketika mau melakukan swing power, ayunan lengan dengan full power gitu ya. Bener-bener terkuras tenaganya. Walaupun sebetulnya untuk bisa survive sih ketika teman-teman bisa mengendalikan timing ya. Jadi nggak terlalu nembak-nembak terus, banyak melakukan drop shot, terus sesekali nembak, banyak melakukan tipuan. Mungkin bisa survive sih sampai akhir partai ya. Tapi buat teman-teman yang nggak bisa ngontrol tenaga, karena mungkin merasakan Maxbolt Galantour ini ketika buat nembak, mantap banget gitu ya. Biasanya kalau nggak bisa ngontrol tuh ya kita pengen nembak-nembak terus. Terkadang sampai lupa kalau ini bener-bener butuh tenaga banyak banget untuk memaksimalkan performanya. Yang akhirnya bikin di akhir-akhir partai yaitu kelelahan banget. Ya intinya sih buat saya pribadi raket ini tuh lebih survive ketika saya makainya ya 1-2 ya. Nggak pingin main cepet,
mainnya lebih santai gitu ya. Dan yang paling penting adalah yang saya rasakan ketika pakai raket Maxboard Galantur ini, di setiap pukulannya itu yaitu kerasa feel nagihnya dapet banget. Seperti biasa, karena memang Maxboard Galantur ini punya frame yang compact guys, makanya ya saya suka sih. Walaupun ya minusnya buat saya pribadi karena terlalu berat dan terlalu over balance point-nya. Jadi ya karena nggak biasa dengan BP segitu, kayak ya kurang klop banget sih. Jadi pakai Maxboard Galantur ini saya pribadi smashnya memang oke. Bahkan dengan ayunan-ayunan yang nggak terlalu keras, setengah smash gitu aja lajunya shuttlecock dapat banget. Itu kebantu banget dengan berat raket ini yang lumayan berat, shaft yang medium yang agak lenturan sedikit, dan juga frame raketnya yang compact. Itu kerasa pukulannya lebih berisi. Tapi ya itu kurangnya raket ini buat saya pribadi ya, ketika pingin main cepet, drive cepet di atas gitu ya, agak melambat lah tangannya. Dan karena memang raket itu kan tangan-tanganan, makanya raket ini kemarin saya pakaikan, saya pinjamkan ke teman-teman saya di lapangan. Kali ini banyak banget yang pengen ngerasain raket ini, karena kawan-kawan saya tuh ngeliatin raketnya aja udah wow keren. Finishing glossy-nya dan perpaduan warnanya itu asik lah, kerasa eksklusif banget. Pakainya stabil, beratnya pas kalau buat aku main belakang ya. Drive juga enak, naruh bola juga enak. Berat apa ringan? Kalau sama aku pas banget. Tidak tahu kalau yang lain mungkin agak berat dikit ya. Karena aku main belakang enak, naruh juga enak, drive-nya juga enak. Buat nembaknya kenceng gak kok? Buat nembak kenceng. Sama Yonex-mu kenceng mana? Kencengin ini. Malahan? Pakainya ringan. Ringan bro? Ringan. Kuat amat tanganmu bro? Dia buat all round sih kayaknya ini kayaknya. Soalnya enggak ding, tapi kontrolnya mungkin aku jarang main ya. Jadi waktu pas kontrol untuk ngasih bola tipis agak kurang sempurna gitu. Tapi untuk buat nembak habis itu kayak buat ngelokok lagi enteng semua. Maksudnya ada powernya gitu? Ada powernya. Terus juga tampilannya bagus ini, mengkilat. Looks ya? Iya kayak raket. Ya ini brand lokal, brand apa mas? Maxboard. Baru denger sih, tapi raketnya overall enak kan? Defense-nya enak kan defense-nya? Defense-nya enak, enteng juga buat balikin bola ya. Kayaknya tadi udah 2 kali ganti bola. Yang pertama bolanya agak kepetan, satunya agak keberatan. Nggak ngefek sih sama raketnya. Ngebalikinnya enak semua. Ya, Maxboard Galantur ya. Sangat elegan banget. Untuk penyemes ini sangat kuat untuk penyemesan ya. Sedikit berat sih kepalanya ya. Tapi untuk defense mantap ini. Untuk bertahan enak juga? Iya, untuk bertahan sangat enak banget ya. Kepalanya emang agak berat sedikit ini. Agak untuk penyemesan kurang kencang banget gitu loh. Untuk powernya ya, untuk sekarang sapu powernya kurang kenceng banget gitu loh. Kurang bagus lah powernya ya? Iya, kurang bagus untuk powernya karena agak berat palanya. Agak berat. Malah kerasa berat, nggak enak di tangan lah intinya. Iya, nggak enak di tangan. Tapi untuk defense ini sangat cocok banget sih. Oh gitu? Ya, 1 sampai 10 poin berapa Chan? Ini 1 sampai 10 8,5. 8,5. Lumayan lah ya. Maxboard lumayan, sangat bagus. Lumayan apa enak? Untuk ukur enak. Untuk ukuran susah diadaptasi nggak? Ya kayaknya kurang beradaptasi aja. Kurang beradaptasi. Iya, mungkin agak sulit ya adaptasinya. Mungkin karena udah terbiasa, sangat enak banget ini. Iya. Galantur. Rasanya gimana rasanya? Ya buat nyemes enak. Dapat feelingnya ya enak. 1 sampai 10. Berat ya raketnya, berat ya. Berat nggak? Termasuk menurutku berat kepala yang jelas berat. Raketnya raket berat, jadi menurutku nek raket berat buat mukul enak buat smash. 1 sampai power. 1 sampai 10 smashnya Buat smash 9. Sekarang buat defense gimana? Buat pengembalian bola gitu standar ya. Karena enaknya buat mukul ya. Kalau drive, defense, drive lumayan. Drive enak juga? Enak buat drive. 1 sampai 10 berapa? Buat drive 8. Berarti lebih enak sih. Ya enak yang ringan kalau drive pasti. Oh gitu ya. Tapi ini walaupun karakternya berat, buat drive nyaman. Drive nyaman. Buatku sih, nggak tahu buat yang lain. Kalau desainnya 1 sampai 10 dapat poin berapa? Ya karena menurutku 7 ya. Menurutku 7. Biasa banget ini.
ya? Karakter desainnya menurut aku Kurang ya. Ya, Ya kan tiap orang beda-beda. ya, kalau desain kan bisa beda. Walaupun di sini jarang sih yang tulisannya pelangi. Iya. Jarang. Jadi overall performa secara keseluruhan kasih poin berapa? 1 sampai 10. ya rata-rata 8,5 lah. 8,5. Oke teman-teman, jadi itu tadi testimoni dari kawan-kawan saya di lapangan yang sebagian besarnya yang biasa pakai raket-raket ya kategori 3U dan head heavy, mereka ya langsung fine-fine aja sih, menemukan klik nyaman pakai raket ini. Dan saya agak terkejut sih, beberapa yang nggak biasa pakai compact pun bisa nyaman pakai raket ini ya. Walaupun ada satu orang yang bilang raket ini kerasa berat sama persis kayak saya. Ketika mau memadukan permainan speed power tuh rada melambat sedikit ya, karena BP-nya terlalu tinggi ya. Karena memang ketika biasa pakai raket yang nggak terlalu berat, yang beratnya mungkin cuma di 85 graman, balance point-nya nggak sampai 300 mm ya guys, itu melakukan speed power atau bahasa enaknya tuh smash beruntun gitu ya, dengan cepat gitu ya. Itu kan lebih nyaman pakai raket-raket yang yaitu nggak terlalu berat. Makanya dengan raket yang kayak gini, teman saya yang Chandra itu dia ngerasain ketika mau melakukan smash beruntun tuh ya kerasa melambat, kayak nggak ada powernya karena dia itu nggak biasa dengan feel raket yang berat, jadinya nggak pas timingnya, akhirnya kayak power pukulannya nggak begitu keras. Walaupun menurut saya ya, buat teman-teman yang memang biasa pakai raket ringan kemudian pakai raket berat kayak Maxbot Galantur ini bisa diakalin. Teman-teman harus punya insting raket ini tuh lebih berat. Jadi hal dasar yang harus dilakukan adalah pegangan teman-teman harus lebih keras dan juga ayunannya harus dengan tenaga yang lebih besar. Itu baru raket Maxbot Galantur ini bakal keluar performanya. Walaupun ya itu dengan tenaga yang lebih besar dari biasanya, otomatis ya tenaga teman-teman bakal lebih banyak terkuras. Tapi ya itu powernya ngeri banget guys. Oke guys, kali ini kita masuk di kesimpulan untuk feel pemakaian raket Maxbot Galantur ini, yang kita bisa bilang dengan harga 600 ribuan kurang lebihnya guys, dengan performa desainnya yang oke banget tuh, oke banget. Dan kemudian tingkat solid raketnya ketika melakukan swing-swing itu yang nyaman lah, istilahnya nggak geter, nggak goyang, nggak muter gitu ya. Dan kemudian power pukulannya guys, hasil pukulan dari raket Maxbot Galantur ini ketika memang teman-teman menemukan timing yang pas, ini ganas banget, asli ganas banget. Penilaian saya nyaris sama sih dengan teman-teman saya yang banyak menilai raket ini 8,5 ke 9 ya. Itu untuk performanya guys. Dan itu ya guys ya, pembahasan kali ini untuk feel pemakaian raket Maxbot Galantur. Dan juga tadi sudah saya sampaikan semua testimoni dari kawan-kawan saya yang saya bisa bilang semuanya bilang raket ini enak, walaupun beberapanya butuh adaptasi yang lebih panjang. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepuk bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.